Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Syifa Aluda, Iya benar, saya Syifa Zuja, Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya. Alhamdulillah. Baik Pak, saya dengan Pak Malik, saya Iya. salah satu guru di SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya. Hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Siap. Saya memilih Bapak karena kebetulan Bapak juga pimpinan kami di sekolah, dan insya Allah ada beberapa kasus selama ini yang pernah Bapak putuskan dalam kesehariannya. Pertanyaan pertama, mungkin Bapak pernah mengalami kasus seperti apa dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin? Iya, terima kasih. Terkait dengan kasus yang mungkin pernah kami alami, yaitu terkait dengan nilai yang diperoleh anak, di mana anak tersebut itu masih belum, dalam tanda kutip ya, belum mencapai nilai yang kita harapkan. Namun di sisi lain, anak ini memiliki kecerdasan yang lain. Jadi kecerdasan itu ada 9 kecerdasan multiple intelligence, diantaranya kecerdasan yang bersifat spasial seperti itu ya. Kalau anak ini mungkin memiliki kecerdasan terkait dengan elektronika ya, seperti itu, kecerdasan yang mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman lain mungkin dalam kecerdasan ilmu dan sebagainya. Nah, ini ketika anak ini tidak mendapatkan nilai yang baik di mata pelajaran-pelajaran yang tertentu, kami juga agak dilema ketika tidak memberikan nilai yang baik. Padahal anak ini juga ingin melanjutkan ke sekolah lanjut yang diharapkan seperti itu. Baik, ketika melakukan kebijakan berbasis nilai tersebut, bagaimana Anda, Pak Syifa, menjalankan keputusan di sekolah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Jadi kan tadi kasusnya kan ada anak yang secara nilai kurang, tetapi dia nggak tahunya punya kecenderungan di bidang yang lainnya. Ini bagaimana menjalankan keputusan sama-sama benar? Ini kan anak ini punya kebaikan di sisi yang lain, tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Bagaimana menimbang, menganalisa anak tersebut, dan apa yang perlu dibantu dari anak tersebut? Ya, jadi memang untuk pemberian nilai itu kan kita harus proporsional ya. Jadi kita lihat setiap anak itu unik. Jadi mungkin dia tidak mampu untuk mendapatkan yang terbaik di akademik yang lain ya, seperti pelajaran agama, hafalan dan sebagainya. Tapi ternyata dia di pelajaran IT ya menonjol seperti itu. Artinya bahwa kita juga harus bisa melihat bahwa anak ini punya potensi sesuai dengan bidang yang dia tekuni. Jadi passionnya sudah ada, sehingga kita juga harus bisa memberikan nilai yang terbaik juga kepada anak-anak biar nanti bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ya. Baik, berarti artinya kita harus tahu bahwasanya anak ini punya kelebihan di sini, ada kekurangannya di sini. Tapi bagaimana keputusan kita ambil itu, anak yang kurang di sini tapi bisa dilema etika kita kan, bagaimana ini bisa dibantu di mata pelajaran yang lainnya. Nanti artinya ada langkah-langkah, Ya, prosedur yang akan yang Bapak sudah lakukan selama ini. Kira-kira seperti apa langkah-langkah prosedur yang selama ini Bapak lakukan sehingga anak ini yang nilainya kurang di bidang ini, nggak tahu tapi menonjol di bidang ini, dia mempunyai kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Karena kan di sekolah kita kan kalau ada murid yang nilainya, contoh nilai agama atau beberapa nilai di rapot itu 3 nilai kurang, itu anak itu tidak naik kelas. ya, Jadi bagaimana anak tersebut, apa yang Bapak lakukan atau langkah-langkah seperti apa sehingga membantu anak tersebut bisa mencapai sesuatu yang diinginkan? Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama memberikan stimulus kepada Ananda terkait dengan mata pelajaran yang kurang. Kita berikan tugas-tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu, misalkan seminggu atau 2 minggu. Nah, setelah dia mengerjakan, kemudian ketika nilainya belum mencapai apa yang kita harapkan, ya sudah, berarti Ananda memiliki kemampuan di mata pelajaran itu hanya segitu. Tetapi di mata pelajaran yang lain seperti IT tadi kan dia kan tinggi.
Nah ini merupakan dilema kan, karena guru-guru juga mungkin tidak berkenan ya memberikan nilai yang tinggi kepada Ananda ketika dia tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan gitu. Maka kita harus bisa memberikan pengarahan juga pada guru-guru ketika rapat pimpinan, rapat guru, dewan guru ya, setiap weekly meeting itu ya, bahwa anak-anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Artinya setiap anak itu memiliki potensi yang perlu kita fokuskan di situ. Jadi kita tidak melihat di fokus kelemahan anaknya, tapi kita melihat di fokus kelebihan anak itu, sehingga itu yang akan kita tingkatkan terus, dan nilai-nilai yang lain itu mengikuti gitu. Seperti mungkin kita kasih ke nilai yang KKM seperti itu untuk anak-anak ini, biar nanti tetap bisa lanjut ke jenjang berikutnya ataupun naik kelasnya seperti itu. Artinya ada prosedur-prosedur yang dilakukan atau dilalui Ananda ya, agar dia mempunyai minimal nilai yang sama dengan temannya atau minimal di angka KKM tersebut. Iya betul. Berarti ada tantangan selama ini yang Bapak temui dalam mengambil keputusan ini. Tadi kan sempat disinggung bahwasanya ada guru-guru yang idealismenya dengan nilai tersebut tuh nggak bisa nak ini. Apakah itu salah satu tantangannya atau ada mungkin beberapa tantangan-tantangan yang lain yang bisa Bapak ceritakan kepada kami? Iya, jadi tantangannya diantaranya ada guru-guru yang memberikan nilai apa adanya, artinya bahwa sesuai dengan kemampuan anak. Kalau dapat 3 ya 3, kalau 2 ya 2 gitu. Nah itu sebagai tantangan bagi kami untuk bisa bagaimana memahamkan ke guru-guru bahwa anak ini memiliki potensi yang luar biasa di satu sisi, maka kita harus fokus ke situ. Maka untuk sisi yang kekurangannya itu juga harus kita berikan kebijakan kepada ini dengan cara memberikan tugas guru tambahan sampai kemampuan seberapa, ya itu yang kita nilai. Jadi kita juga memberikan tugas-tugas agar anak itu bisa mencapai nilai yang optimal sebisa dia gitu, kemampuan dia yang dia bisa kerjakan. Jadi insya Allah dengan itu guru-guru juga akan kita berikan argumentasi yang rasional, dan insya Allah guru-guru juga alhamdulillah bisa memahami hal ini. Seperti itu. Tadi salah satu tantangannya adalah dari pihak guru, mungkin dari pihak luar, dari wali murid atau dari masyarakat mungkin, contoh anak ini bisa naik kelas dengan nilai sekian, padahal mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin ya yang tahu kondisi psikologinya. Apakah itu ada juga tantangan-tantangan seperti itu, Pak? Iya, memang ada sih dari orang tua, tapi biasanya orang tua itu fokus kepada anaknya sendiri ya, mungkin tidak melihat anak-anak orang lain, sehingga ketika ada pertanyaan seperti itu ya sudah kita jelaskan bahwa ini sudah melalui proses tugas, penambahan tugas dan lain-lainnya, dan kita juga fokus ke prestasi anak, dan alhamdulillah anak ini juga prestasinya sampai bisa keluar negeri, sampai ke Jepang juga ketika robotik dia juara 2 seperti itu. Sehingga itu kan juga bagian dari kebanggaan sekolah, dan sekolah juga sama-sama ini anak ini memiliki kebaikan di prestasi yang dia tekuni. Nah dari situ kita juga akan memberikan kebaikan Anda untuk bisa melanjutkan studinya di luar dengan memberikan nilai seoptimal mungkin yang dia bisa bisa dia dapatkan seperti itu. Baik, berarti artinya selama ini Bapak melakukan sebuah pengambilan keputusan bahwasanya semua anak ini harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan. Dan kita tidak bisa mendiferensiasi anak dengan anak ini kurang di sini, tapi tugas kita sebagai seorang guru yaitu bagaimana itu mempunyai kesempatan yang sama dalam pembelajarannya. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan kepada kami waktu atau proses itu penyelesaian masalah-masalah itu kurang lebih membutuhkan berapa lama dalam mengambil keputusan itu. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ada murid yang seperti ini tadi yang mungkin diceritakan Bapak ABC dengan kekurangan ini dan lain sebagainya, kemudian dari mulai sejak menganalisis sampai mengambil keputusan kira-kira berapa lama sampai bisa mengkomunikasikan dengan guru-guru dan lain sebagainya, kira-kira berapa lama, Pak? Iya, mungkin bisa sampai 2 minggu ya. Jadi mungkin ketika anaknya sudah melaksanakan assessment misalkan ya, selesai itu kemudian kita dapat nilainya dia, ternyata dia tidak mencapai apa yang kita harapkan, maka kita memberikan waktu kepada guru-guru untuk membuat soal yang terdiferensiasi gitu ya. Jadi yang berbeda, artinya bahwa mungkin anak ini
tidak cocok dengan metode pembelajaran zaman gurunya sebelumnya, ataupun model assessmentnya itu tidak cocok dengan apa yang dia sebenarnya punya gaya belajar seperti apa, sehingga gurunya harus membuat soal yang lain yang terdiferensiasi itu biar nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal, yaitu sekitar mungkin 2 minggu ya untuk mata pelajaran yang kurang gitu. Jadi seperti itu, so di sekitar 2 minggu. Jadi kita memberikan pemahaman ke guru-guru juga, jadi ada pemahaman anak ini orang di mapel apa, kemudian kita berikan masukan ke guru-guru bahwa ini perlu ada misalkan pengulangan pembelajaran individu ya seperti itu, ataupun pengulangan asesmen secara individu pada anak tersebut. Baik, berarti ini kan dari segi anaknya kurang lebih 2 minggu ya. Iya, dari betul. sejak pengambilan dari sejak anak ini melakukan istilahnya perbaikan nilai, dibantu dengan ini dan lain sebagainya, kurang lebih 2 minggu sampai menemukan solusinya untuk anak. Tapi dari Bapak sendiri kira-kira ketika menemui kasus seperti ini, kemudian sampai menemukan solusi yang seperti ini itu kira-kira berapa minggu? Iya, jadi saya mungkin sekitar 3 minggu ya. 3 minggu. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kemudian kita analisis ya, anak ini sebenarnya kurangnya di mana gitu ya, di mata pelajaran apa. Terus apakah pembelajarannya itu sudah sesuai gaya belajarnya itu, pembelajaran dengan guru itu apa sesuai dengan gaya belajar anak. Kalau tidak sesuai ya berarti kita harus merubah itu seperti klasikal ataupun individual gitu. Jadi ada pengulangan remedial bersifat klasikal atau remedial bersifat individual. Seperti kalau soalnya tidak terlalu tinggi atau seperti apa ya. Jadi mungkin anak tidak paham dengan soalnya, itu harus analisis, kemudian soalnya dibuat yang mirip ya, sehingga itu bisa menjawab soal yang diberikan sesuai dengan pemahaman dia. Baik, adakah yang selama ini tadi kan Bapak mungkin mengambil jangka waktu kurang lebih 3 minggu dalam mengambil keputusan ini sampai menemukan solusinya seperti ini. Kira-kira adakah yang membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, saya juga konsultasi juga dengan pengawas kan. Mereka kan memiliki kapasitas keilmuan yang lebih dan pengalaman yang lebih, sehingga kita juga bisa dibantu oleh pengawas sekolah. Jadi kita juga konsultasi terus kepada pengawas, dan juga wakil kepala sekolah kan juga perlu juga kita mendengarkan ya masukan-masukan dari wakil kepala sekolah seperti itu, ataupun guru-guru senior yang sudah punya pengalaman, guru-guru yang sudah mengikuti guru penggerak itu kan juga memiliki pengetahuan yang baru ya, sehingga kita juga bisa menerima masukan dari mereka untuk bisa kita aplikasikan dalam mendapatkan solusi permasalahan ini. Baik Pak Sita. Baik, mungkin yang terakhir Asifah, Iya. ini pembelajaran apa sih yang dipetik dari pengambilan keputusan tadi Ananda tadi? Apa kira-kira yang kita Bapak bisa ambil hikmahnya lah dalam pengambilan keputusan tadi? Hikmahnya adalah bahwa kita harus bijak ya dalam menentukan keputusan. Ada suatu hal terjadi, dua hal dalam hadis itu, dalam kaidah fikih ya, apabila terjadi dua hal yang masalah, maka kita mengambil jalan keluar yang lebih ringan gitu ya. Jadi apabila dua-duanya memiliki hal yang permasalahan yang berat gitu ya, maka kita pilih yang ringan. Maka ketika anak kita itu memiliki dua hal yang berseberangan ya, maksudnya contohnya tadi yang nilai akademiknya kurang, kemudian dia memiliki kelebihan di mapel tertentu ya seperti itu, maka kita fokus kepada kelebihannya dia. Jadi kita harus lebih bijak dalam menentukan keputusan. Jangan seperti yang mungkin dipahami oleh awam ya, bahwa kalau nilainya kurang ya kurang, jadi nggak naik, itu enggak. Tapi kita fokusnya ke kelebihan yang dia miliki. Berarti artinya di sini Bapak menganut sistem bahwasanya kita melihat dari aset positif Ya, seorang benar. anak, Betul. bukan dari kekurangan anak. Tapi aset itu, aset positif itu kemudian dikembangkan, bagaimana sekolah bisa mengembangkan aset-aset positif tersebut tanpa melihat kekurangan. Nah, ini mungkin adalah sesuatu yang sangat baik sekali dalam dunia pendidikan, bahwasanya mungkin kita harus melihat bagaimana sisi-sisi yang baik dari anak, aset-aset apa yang bisa dimiliki anak, dan sekolah bisa mengembangkan semaksimal mungkin. Baik. Iya, benar.
Terima kasih Pak Siva Iya, sama-sama. atas Alhamdulillah. wawancaranya pada sore hari ini. Semoga Pak Siva bisa em, semakin memberikan keputusan yang semakin baik dalam pengambilan kebijakan dalam sebagai seorang pemimpin di Sekolah SMP Islam Amin. Al-Azhar 13 Surabaya. Baik, itu saja dari kami Pak Siva. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.